Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umariah, mahasiswi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya angkatan 18, NIM 1, kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemasaran sawi dengan pendekatan SCP di Provinsi Jambi. Untuk selebihnya, yuk kita simak pada video berikut ini. Di sini merupakan profil saya, yakni saya Siti Umariah, NIM 1, pada mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Di sini saya akan membahas mengenai analisis pemasaran sawi dengan pendekatan SCP di Kecamatan Jambi. Untuk pembahasannya ada 5. Yang pertama ada pendekatan analisis TPA, yang kedua ada pendekatan SCP, yang ketiga ada analisis struktur pasar, 4 ada analisis perilaku pasar, dan yang kelima ada analisis penampilan pasar. Untuk tata niaga sendiri, sebenarnya apa sih itu tata niaga? Tata niaga yaitu proses pembelian hasil produksi dari sentra produsen ataupun petani sampai pada konsumen dengan melibatkan lembaga di dalamnya. Untuk lembaga di dalamnya itu bisa berupa dari pengepul, pedagang pengecer, sampai kepada sentranya konsumen. Lalu bedanya dengan pemasaran itu seperti apa? Kalau di tata niaga itu lebih luas cakupannya, dalam artian dia juga membahas lembaga-lembaga yang ada di dalamnya seperti pengepul, pengecer, dan lain sebagainya. Sedangkan kepada pemasaran dia hanya kepada produsen, ke konsumennya saja. Ya. Untuk yang pertama ada pendekatan analisis TPA. Pendekatan analisis TPA ini ada 3. Yang pertama ada pendekatan komoditi, kedua ada kelembagaan, dan yang ketiga ada fungsi. Untuk yang pertama pendekatan komoditi, yaitu sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun ataupun bunganya. Nah, baik segar maupun diolah. Sawi manis merupakan jenis sayur yang daun jangka waktu kesegarannya itu tidak bertahan lama. Oleh karena itu, penanganannya pun harus tepat dan juga pemasarannya pun harus cepat. Untuk pendekatan komoditi di sini itu melihat dari karakteristik komoditasnya tersendiri. Misalnya sawi. Di sini diketahui bahwa sawi itu tidak bertahan lama. Oleh sebabnya itu, perlu adanya penanganan yang tepat serta pemasaran yang cepat. Untuk yang kedua ada pendekatan kelembagaan, yang mana pendekatan ini menjawab siapa saja sih yang terlibat di dalamnya. Untuk lembaga pemasaran yang terlibat itu ada pedagang pengepul atau PPB, pedagang pengepul kecil PPK, dan juga agen, ada pengecer, dan juga ada pasar modern termasuk mall. Jadi di sini untuk pendekatan kelembagaan itu mulai dari produsen, terus lembaga-lembaganya sampai kepada konsumen. Dan yang ketiga ada pendekatan fungsi. Untuk pendekatan fungsi itu ada 3. Yang pertama fungsi pertukaran yang meliputi pembelian dan penjualan. Ada fungsi fisik yaitu transportasi ataupun pengangkutan dan penyimpanan, fungsi fasilitas dan standarisasi penanggungan, resiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Untuk pendekatan fungsi ada 3-nya, yang tadi disebutkan ada pertukaran, fisik, dan juga fungsi fasilitas. Di sini ada tabel 2 yang merupakan struktur pasar sawi manis. Bisa diketahui bahwa lembaga pemasarannya ada 3, petani, pengepul besar, dan pengepul kecil. Untuk jumlah penjual, jumlah pembeli, sifat produknya itu homogen, diferensiasi, dan homogen. Maksudnya diferensiasi ini di pedagang pengepul besar itu ada pembeda-pembedanya disengketakan. Terus untuk hambatannya sudah diketahui rendah, tinggi, dan tinggi. Untuk struktur pasarnya itu ada persaingan murni sampai kepada oligopsoni murni. Setelahnya ini ada pendekatan SCP. Nah, sebenarnya ini termasuk kepada market share. Yang pertama ada berdasarkan karakteristik, sama halnya yang seperti tadi bahwa sawi manis merupakan jenis sayur daun dalam jangka waktu kesegarannya tidak bertahan lama. Oleh karena itu perlu penanganan yang harus tepat dan juga pemasarannya pun harus cepat. Untuk tingkat konsentrasi penjual dan pembeli sudah diketahui yang tadi pada tabel pertama tadi strukturnya, bahwa petani penjualnya itu ada 35, pembelinya ada 10. Maksudnya di sini petani sebagai penjual yaitu sebagai produsen, sementara pembelinya itu petani sebagai konsumen ataupun dikonsumsi. Terus ada pedagang pengepul besar, itu penjualnya ada 3, pembeli 4, pengepul kecil ada penjual 4 dan pembeli 4. Diferensiasi produk yaitu perbedaan, dalam artian setiap produknya itu dibedakan. Soalnya kan di sini kita mengetahui sendiri bahwa sawi itu merupakan komoditas pertanian, sehingga tidak bisa dibedakan secara kasat mata, sehingga perlu adanya persortiran ataupun grading untuk membedakan kualitasnya. Terus ada baris to entry ataupun keluar masuknya pasar. Permasalahannya itu berasal pada modal
yaitu modal yang dibutuhkan cukup besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar lembaga pemasaran yang sudah menjadi pelanggannya itu membayarnya itu di kemudian hari. Dalam artian dia ketika sudah membeli itu tidak langsung dibayar. Terus untuk yang pengetahuan pasar, ini petani bekerja sama. Yang pertama ada koperasi untuk mengatasi kekurangannya modal. Yang kedua, kerjasama antara petani kepada penjual, dalam artian di sini ketika petani itu sudah menjual kepada pengepul, biaya untuk transportasi ataupun pengangkutannya itu sudah dibebankan kepada pengepul. Dan yang ketiga ada petani yang bekerja sama dengan konsumen, yaitu ketika petani itu memasukkan sawinya kepada industri pengolahan seperti halnya kuliner. Untuk market share yang perhitungannya sebenarnya di sini ini ada perhitungan mulai market share sampai kepada indeks gini. Namun di sini kedua jurnal yang saya bandingkan itu tidak memakai perhitungan. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa di tingkat petani jumlah penjualnya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembelinya. Sehingga di sini pasarnya itu bersaingan murni. Dalam artian untuk pembelinya itu jumlahnya lebih banyak. Terus yang kedua berbeda dengan pedagang pengepul besar, yaitu dihadapkan dengan pada struktur pasar yang oligopoli diferensiasi. Terus yang ketiga ada pedagang pengepul kecil, yaitu mengarah kepada struktur persaingan oligopoli murni. Tidak ada kuantitatifnya, jadi di sini saya memberikan rumusnya. Yang pertama untuk market share itu melihat dari konsentrasi rasionya, yang mana berada di tengah ini. Nah, untuk market share-nya itu berasal dari yaitu A, kapasitas produknya itu dibagikan dengan jumlahnya dari kapasitas produk dalam artian X, yang nantinya adanya market share. Untuk kriterianya bisa dilihat di modul sendiri. Untuk IHH sama halnya, yang mana itu melihat dari konsentrasi rasio, cuman itu dipangkatkan. Jadi KR1 pangkat 2 tambah KR2 pangkat 2 sampai KRN pangkat 2. Untuk kriterianya pun sama, bisa melihat di modul. Untuk yang CR4 ini melihat dari nilai KR yang paling banyak. Jadi misalkan ada 3 bilangan dengan KR yang nilainya sama, namun dalam artian dia paling banyak, jadi tetap aja ditulis sampai kepada 3 gitu. Misalnya 450, 450, 450, 420 gitu. Terus dibagikan dengan KR total. Untuk kriterianya pun sama, melihat yang ada di modul. Untuk indeks Rosenburg yang pertama ada 1 dibagikan dengan 2 sigma N, di mana I dikalikan dengan SI di min 1, di mana R adalah indeks Rosenburg, yang mana SI-nya itu adalah pangsa pasarnya. Saya yakin kira-kira juga teman-teman sudah paham semua mengenai perhitungannya. Terus yang di sini ada koefisien gini, yang mana koefisien gini ini dari I sigma K dikurangi 2 PK min 1 dikalikan K sama halnya, terus dikurangi PK kali K min 1 dikalikan 1 dibagi 10.000, yang mana untuk kriterianya bisa dilihat sendiri. Dan untuk kriteria dalam menentukan pasarnya itu bisa dilihat di modul. Saya yakin sudah paham mengenai market share. Kita hanya mengulas saja. Yang selanjutnya adalah market conduct. Yang pertama yang kita bahas di market conduct itu ada lembaga pemasarannya. Untuk lembaga pemasarannya itu tadi sudah dijelaskan bahwa siapa saja sih lembaga yang terlibat di dalamnya, yaitu ada pengepul besar, terus ada pengepul kecil, ada agen, pengecer, dan juga pasar modern yang dinamakan dengan mall. Terus yang kedua untuk pola salurannya, untuk di Jambi ini pola salurannya itu ada 5, bisa dilihat sendiri. Yang pertama ada petani sampai kepada konsumen, yang kedua ada petani sampai kepada konsumennya, yang ketiga ada petani melalui pedagang pengecer terus juga sampai kepada konsumen, yang keempat sudah bisa diketahui, dan yang kelima ada petani sampai kepada konsumen, namun yang kelima ini menggunakan pasar modern ataupun mall.
Yang ketiga ada fungsi-fungsi pemasaran. Sudah diketahui bahwa tadi dijelaskan bahwa fungsi pemasaran itu ada 3, yaitu yang pertama ada pertukaran yang meliputi jual dan juga beli. Yang kedua ada fisik, meliputi angkut, kemasan, simpan, sortasi. Terus yang terakhir ada fasilitas, yaitu berupa resiko, biaya, dan informasi. Dari tabel ini diketahui bahwa hanya pasar modern ataupun saluran kelima yang melakukan fungsi semuanya, yaitu mulai dari fungsi pertukaran sampai kepada fungsi fasilitas. Selanjutnya ada penentuan kebijakan harga dan juga sistem pembayarannya. Di sini untuk penentuan kebijakan harganya itu bermacam-macam, yaitu ketika pada petani, untuk proses penentuannya itu ditentukan oleh pedagang pengepul. Untuk sistem pembayarannya itu pembayarannya di kemudian, dalam artian dia kayak semacam kredit tuh. Terus yang kedua di lembaga pemasar yang pada pedagang pengepul besar itu ditentukan oleh pengepul. Terus pembayarannya itu secara tunai ataupun juga bisa pembayaran kemudian. Yang ketiga ada di pengepul kecil, itu penentuannya itu dengan cara tawar-menawar, pembayarannya secara tunai, dan di pengecer ataupun di mall itu penentunya adalah tawar-menawar, terus sistem pembayarannya juga tunai. Setelah melihat itu kita langsung masuk kepada margin performance, yang mana margin pemasaran merupakan selisih antara harga jual yang mana dari petani kepada di bawahnya. Nah, di sini dapat diketahui pada pola saluran pertama harga jualnya itu adalah 5.000. Dalam artian di sini marginnya adalah 4.000. Sudah diketahui di dalam tabelnya. Untuk yang kedua, margin kedua itu kan salurannya ada petani sampai kepada agen ke konsumen. Untuk marginnya itu bisa diketahui yaitu 6.000. Didapat dari mana? Yaitu ketika harga petani dijual kepada pengepul besar itu marginnya adalah 2.000, dan dari margin pengepul besar dijual kepada ke pengecernya ini adalah 4.000. Jadinya dijumlahkan jadi 6.000. Untuk margin performance saluran ketiga itu diketahui bahwa marginnya 5.000 untuk salurannya dari petani kepada pengecer dan juga ke konsumen. Untuk margin performance saluran 4 itu 5.750 yang didapat dari 2.250 ditambah 3.500. Untuk salurannya bisa dilihat di PPT. Dan yang terakhir untuk saluran kelima yaitu pasar modern ke konsumen, dapat diketahui bahwa marginnya adalah sebesar 5.000. Setelah kita mengetahui dari margin dari berbagai salurannya, dari saluran 1 sampai saluran 5, sekarang kita masuk kepada tabel performance, yaitu tabel farmer share. Yang mana di sini dapat diketahui bahwa tabel 5 menunjukkan bahwa farmer share tertinggi terdapat pada saluran ketiga dan juga saluran kelima, yaitu sebesar 50% dengan harga jual di tingkat konsumen akhir, yaitu 10.000. Selain itu farmer share terkecil itu pada saluran pertama yaitu sebesar 44. Jadi dapat dilihat bahwa sebenarnya rumus farmer share ataupun pendapatan yang diterima petani dari harga penjualan dari komoditinya itu menggunakan rumus PF dibagikan PR, yang mana PF-nya ini adalah harga di tingkat petani dan PR-nya ini di tingkat konsumennya. Nah, ketika dibagikan itu hasilnya adalah ini. Dapat diketahui bahwa harga farmer share, pendapatan farmer share yang tertinggi itu ada di saluran kelima dan saluran ketiga, sementara yang terendah ada di saluran pertama. Untuk rasio keuntungannya sendiri, sebenarnya rasio keuntungan itu merupakan biaya yang digunakan untuk melihat sebaran untungan dari biaya yang dikeluarkan oleh lembaga. Untuk mencari rasio keuntungan yaitu P dibagikan dengan C, ataupun keuntungan dibagikan dengan biaya yang telah ditekankan. Di sini dapat diketahui bahwa keuntungannya adalah sebesar ini setiap salurannya, terus biayanya adalah sebesar ini semua setiap saluran. Ketika rasio keuntungannya yaitu P dibagikan dengan C, nah diketahui bahwa ini adalah hasilnya. Saya yakin teman-teman pun juga sudah paham. Dan yang terakhir ada integritas pasar, yaitu suatu bentuk ukuran yang mana menunjukkan seberapa jauh perubahan harga yang terjadi di pasar acuan dan juga pasar pengikutnya.
Dalam artian di sini pasar acuannya itu berupa petani dan pasar pengikutnya adalah lembaga selanjutnya. Untuk integrasi atau keterpaduan pasar merupakan salah satu indikator dari efisiensi pemasaran, yaitu khususnya di efisiensi harga. Untuk efisiensi harga yaitu dapat diketahui dengan tabel di bawah ini bahwa saluran pemasaran keempat yaitu pedagang pengepul kecil ke konsumen itu adalah pola salurannya adalah salah pemasaran yang efisien. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran margin dan juga rasio keuntungannya yang merata di antara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat. Kita lihat di saluran keempat bahwa yang mana di sini sudah diketahui bahwa selisihnya harga jualnya ini terus selisihnya biaya ini, marginnya ada 5.750, farmer share-nya dan juga totalnya, yang dalam artian di sini adalah ukuran pemasarannya itu merata. Dapat diketahui juga bahwa semakin tinggi margin pemasaran maka tidak efisien, dan begitu pula semakin tinggi nilai FS maka semakin efisien. Jadi ketika di sini FS-nya paling banyak itu paling efisien. Untuk margin pemasaran itu ketika makin tinggi itu makin tidak efisien. Saluran pemasarannya bahwa marginnya itu sebesar 5.750 dan juga untuk totalnya FS-nya 47,73 dan totalnya adalah 16,42. Mengapa kok tidak 5.000? Ketika 5.000 dibandingkan dengan 5,13 itu terlalu anjlok, sehingga diperoleh bahwa saluran pemasaran yang keempat itu adalah yang paling efisien. Untuk kelemahan dan juga keunggulan, jadi kelemahannya jurnal saya yang sebagai acuan itu tidak mencantumkan hasil perhitungan mulai dari market share-nya, yaitu mulai dari market share sampai kepada indeks Gininya. Yang kedua itu menggunakan sifatnya itu kualitatif, dalam artian dia hanya menganalisis saja. Untuk keunggulannya, jurnal ini mengupas secara rinci mengenai pemasaran sawi yang ada di Jambi. Jadi kita bisa mengetahui mulai dari pola saluran pemasaran, lembaga-lembaganya dan lain sebagainya. Untuk bahasanya mudah dipahami karena menyertakan contoh. Bisa diketahui bahwa daftar pustaka saya ini ada sebagai jurnal pertama yaitu sawi yang ada di Jambi, dan ini sebagai jurnal pembanding yaitu sawi yang mana jurnal pembanding ini saya gunakan jurnal dari ibu. Cukup sekian pembahasan mengenai pemasaran mengenai sawi yang ada di Jambi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.